Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ihsanuddin dari jurusan PGMI kelas 3C. Baiklah, pada kali ini saya ingin membuat tugas video dari mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nalis MPD yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. Implementasi Kurikulum Merdeka atau dalam istilah IKM adalah salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan yang bertujuan untuk memulihkan pembelajaran dan mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia, yang mana dalam prosesnya menerapkan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Ini bukan hanya sekedar mengganti buku atau materi pelajaran, melainkan melibatkan perubahan mendasar dalam cara guru mengajar dan siswa belajar. Implementasi kurikulum merdeka di MI memiliki beberapa tujuan utama yang sejalan dengan visi pendidikan nasional, yaitu mencetak generasi emas Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan spesifik implementasi kurikulum merdeka di MI antara lain: pertama, mencetak lulusan MI yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu individu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah dalam menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Hal ini tentu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Kemudian, mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan potensi, minat, dan bakat mereka secara optimal. Kemudian, menanamkan nilai-nilai karakter yang baik sejak dini, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, komunikasi efektif, kolaborasi, dan kreativitas yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing, serta mendorong guru untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme guru. Kurikulum merdeka ini memang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, terutama MI, dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Berikut adalah beberapa fungsi utama implementasi kurikulum merdeka di MI. Pertama, memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kedua, membantu mengembangkan kompetensi guru sesuai dengan mata pelajaran yang dikuasai. Ketiga, membantu meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Keempat, membantu menciptakan iklim pembelajaran yang ideal bagi peserta didik. Yang kelima, membantu meningkatkan ekosistem belajar siswa yang menyenangkan. Dan terakhir, membantu mengembangkan SDM pendidik yang lebih unggul. Sebagai bentuk dukungan, sejak tahun 2023, Kemendikbudristek akan memberikan pembelajaran dan pendataan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Dengan adanya pendataan tersebut, Kemendikbudristek bisa memetakan daftar sekolah yang memang berminat, sehingga akan diberikan pendampingan. Bagi sekolah yang berminat, akan diberi angket kesiapan terkait implementasi kurikulum merdeka. Angket tersebut berisi pilihan implementasi kurikulum merdeka yang sesuai dengan kondisi setiap sekolah. Sekolah yang berminat akan diberi angket yang memuat pilihan implementasi kurikulum merdeka yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan
kesiapan setiap sekolah. Adapun pilihan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Mandiri belajar. Pada pilihan pertama ini merupakan pilihan dasar dari implementasi kurikulum merdeka. Sekolah yang memilih mandiri belajar masih bisa menerapkan kurikulum 2013, namun harus mengacu pada prinsip dasar kurikulum merdeka seperti penekanan pada pemahaman literasi dan numerasi serta penguatan karakter. 2. Mandiri berubah. Pada pilihan ini, setiap sekolah bisa menentukan perangkat ajar yang sesuai dengan kondisi atau karakter peserta didik di tiap jenjang yang telah ditentukan. Dengan adanya keleluasaan ini, diharapkan guru bisa lebih maksimal dalam mengajar dan peserta didik bisa memaksimalkan pemahamannya. Ketiga, mandiri berbagi. Pada pilihan ketiga ini bisa diterapkan pada satuan pendidikan yang memiliki kesiapan SDM dalam mengembangkan perangkat ajar yang lebih inovatif. Selanjutnya, satuan pendidikan bisa berbagi perangkat ajar tersebut pada sekolah-sekolah lain. Seiring dengan perkembangan implementasi kurikulum merdeka, setiap satuan pendidikan bisa mengganti pilihannya sesuai dengan kesiapan di sekolahnya. Misalnya, sekolah yang memilih mandiri belajar bisa mengganti pilihannya menjadi mandiri berubah jika sudah dirasa mampu dan siap. Adapun cara mengubah pilihan implementasi kurikulum merdeka bisa dilakukan melalui website pendaftaran di Kemendikbudristek. Selanjutnya ialah tahapan implementasi kurikulum merdeka. Pertama ialah sosialisasi. Sosialisasi implementasi kurikulum merdeka bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran yang lebih detail tentang kurikulum merdeka sebelum pelaksanaan, seperti memberikan informasi tentang prosedur pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Sosialisasi ini dilakukan kepada stakeholder pendidikan seperti guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kedua ialah persiapan. Yang pertama ialah adanya pelatihan. Guru perlu mengikuti pelatihan khusus untuk memahami cara menyusun perangkat pembelajaran, melakukan asesmen, dan menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Kedua, analisis kondisi sekolah. Seperti melakukan pemetaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan terkait dengan kurikulum merdeka, mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kurikulum merdeka, seperti perpustakaan, laboratorium, dan teknologi informasi, serta mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Ketiga, perencanaan kurikulum meliputi menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau istilah lain ialah KOSP yang harus sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan peserta didik. Merancang alur tujuan pembelajaran atau istilah lain ialah ATP yang jelas dan terukur untuk setiap mata pelajarannya. Dan terakhir ialah memilih materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Keempat ialah penyiapan sumber belajar, meliputi mengembangkan bahan ajar yang bervariasi seperti buku teks, modul, lembar kerja siswa, dan media pembelajaran digital, dan mengadakan sumber belajar yang dibutuhkan baik yang berasal dari sekolah maupun dari luar sekolah. Kelima, penyiapan sistem penilaian seperti menyusun instrumen penilaian yang beragam seperti tes tertulis, proyek, portofolio, dan observasi, dan menyesuaikan kriteria penilaian dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dan karakteristik peserta didik. Keenam, pengembangan profesi guru, memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada guru dalam menerapkan kurikulum merdeka, serta membentuk komunitas belajar guru untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Yang ketujuh, kolaborasi dengan komunitas, seperti melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak, serta membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan komunitas masyarakat.
Setelah pembahasan tahapan persiapan implementasi kurikulum merdeka, pembahasan selanjutnya ialah tahapan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum merdeka, yang mana merupakan bagian integral dari proses implementasi kurikulum merdeka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Berikut adalah tahapan umum yang dapat dilakukan. Pertama, menetapkan indikator kinerja, meliputi menentukan aspek-aspek yang ingin dievaluasi, seperti pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka, perubahan praktik pembelajaran, keterlibatan siswa, dan hasil belajar siswa. Membuat indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap aspek yang dievaluasi. Misalnya, untuk mengukur pemahaman guru, indikatornya bisa berupa presentasi guru yang mampu menyusun ATP atau menerapkan pembelajaran berbasis proyek. 2. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara, yang melakukan wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua untuk mendapatkan masukan, angket, dengan cara menyebarkan angket untuk mengumpulkan data tentang persepsi dan pendapat berbagai pihak. Analisis dokumen, yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti rencana pembelajaran, hasil karya siswa, dan laporan kegiatan. Yang terakhir ialah dengan tes, melakukan tes untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Ketiga, analisis data, mengolah data yang telah terkumpul menggunakan metode statistik yang sesuai, identifikasi pola dan tren dari data yang diperoleh, membandingkan hasil analisis dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Yang keempat ialah dengan interpretasi hasil, meliputi menarik kesimpulan mengenai sejauh mana implementasi kurikulum merdeka telah berhasil, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses implementasi, serta mencari tahu akar penyebab dari masalah yang ditemukan. Kelima ialah penyusunan laporan, meliputi menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang komprehensif, serta menyampaikan temuan kepada pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan dinas pendidikan. Tahapan yang terakhir ialah dengan tindak lanjut, meliputi membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi, serta menerapkan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum merdeka. Frekuensi dan evaluasi pemantauan dapat dilakukan secara berkala, misalnya setiap semester atau setiap akhir tahun. Selain itu, pemantauan juga dapat dilakukan secara informal, seperti melalui diskusi rutin dengan guru atau observasi kelas. Fokus dan evaluasi pemantauan dapat bervariasi, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Beberapa fokus yang umum adalah proses pembelajaran. Apakah pembelajaran sudah berpusat pada siswa? Apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah bervariasi? Dan apakah peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran? Hasil belajar. Apakah hasil belajar siswa meningkat? Apakah siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan? Perubahan perilaku. Apakah terjadi perubahan perilaku siswa seperti menjadi lebih aktif, kreatif, dan kritis? Terakhir ialah keterlibatan semua pihak. Apakah semua pihak termasuk guru, siswa, orang tua, dan komunitas terlibat aktif dalam proses implementasi kurikulum merdeka? Pelatihan dan pengembangan profesional guru merupakan kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Melalui pelatihan yang tepat, guru akan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Tujuan pelatihan dan pengembangan profesional guru ialah meningkatkan pemahaman tentang konsep, tujuan, dan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, membekali guru dengan keterampilan dalam menyusun perangkat pembelajaran seperti alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan bahan ajar lainnya, memperkaya pengetahuan tentang berbagai metode pembelajaran aktif,
seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran tematik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan asesmen yang autentik dan bermakna, serta membangun jejaring dengan guru lain untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Komponen utama dalam pelatihan. 1. Pelatihan teknis, seperti memperkenalkan berbagai metode pembelajaran aktif dan inovatif, serta melatih guru dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua ialah pengembangan profesional, seperti membantu guru mengubah mindset dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Melatih guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan siswa, sesama guru, dan orang tua, serta membimbing guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik pembelajarannya. Pelatihan dan pengembangan profesional guru merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pelatihan yang tepat, guru akan mampu menerapkan kurikulum merdeka secara efektif dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas yang cukup besar kepada satuan pendidikan dalam merancang dan menerapkan kurikulum. Namun, fleksibilitas ini bukan berarti tanpa aturan. Ada beberapa prinsip dan tahapan yang perlu diperhatikan dalam penetapan kurikulum dalam implementasi kurikulum merdeka. Prinsip-prinsip dalam penetapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan karakteristik masing-masing murid. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk memilih materi, metode pembelajaran, dan asesmen yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman, kebutuhan dunia kerja, dan isu-isu global. Kurikulum harus dirancang dengan memperhatikan kualitas pembelajaran dan memastikan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Terakhir ialah kurikulum harus bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan. Peran berbagai pihak dalam penetapan kurikulum. Kepala sekolah memimpin dan mengkoordinasikan proses penetapan kurikulum. Guru merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Tenaga kependidikan memberikan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan kurikulum. Komite sekolah memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan kurikulum. Orang tua dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kurikulum dan memberikan dukungan kepada anak-anak. Selanjutnya, peran guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Peran guru dalam implementasi kurikulum merdeka sangatlah krusial. Mereka tidak hanya sebagai penyampai materi, namun lebih sebagai fasilitator pembelajaran yang aktif dan inovatif. Berikut adalah beberapa peran utama guru dalam implementasi kurikulum merdeka. 1. Perancang pembelajaran. Merancang ATP yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan pembelajaran di sekolah. Memilih materi pembelajaran yang relevan dan menarik bagi siswa. Mengembangkan bahan ajar yang bervariasi dan inovatif, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Merancang kegiatan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. 2. Fasilitator pembelajaran. Guru harus menciptakan belajar yang aman, nyaman, dan mendorong siswa untuk aktif bertanya dan berpendapat. Memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Memfasilitasi diskusi kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi siswa. Serta guru harus bisa memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk memperbaiki kinerja mereka. 3. Penilai pembelajaran. Merancang berbagai instrumen penilaian yang autentik dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Melakukan penilaian secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan siswa. Serta guru memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik kepada siswa berdasarkan hasil penilaian. 4. Agen perubahan.
Guru menjadi teladan bagi siswa dalam hal semangat belajar, sikap positif, dan keterampilan abad 21. Berkolaborasi dengan sesama guru, orang tua, dan komunitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovatif. Guru terus berupaya untuk mengembangkan diri dan menerapkan inovasi dalam pembelajaran. Yang terakhir ialah pembelajar sepanjang hayat. Terus belajar. Maksudnya terus belajar ialah guru secara aktif mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensinya. Berbagi pengetahuan. Guru berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama guru. Reflektif. Guru melakukan refleksi terhadap praktik pembelajarannya untuk terus memperbaiki diri. Dalam implementasi kurikulum merdeka, guru memiliki peran yang sangat strategis. Mereka adalah ujung tombak dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan siswa. Baiklah, sedikitnya tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian implementasi kurikulum merdeka dari fungsi tujuannya sampai pada akhirnya, yaitu tentang peran guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fauzi Sanuddin pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.